Menjelaskan tentang 6 prinsip hidup seimbang. Yang pertama, nasi mengandung 90% karbohidrat dan 8% protein dan 2% lemak. Fungsinya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua, lauk pauk sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Fungsinya untuk mendukung pertumbuhan sel. Yang ketiga, sayur-mayur dalam potasium, folat, serat makanan, EC. Jika bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Yang keempat, buah-buahan sumber vitamin A, B1, B, B6 dan C. Yang kedua, mineral, dan ketiga, serat pangan. Yang susu. Yang kelima, susu mengandung protein, vitamin A, B, D, kalsium, fosfor, dan kalium dan serat. Fungsinya untuk kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan volum tubuh. Yang keenam, olahraga. Rutin olahraga 30 menit sehari untuk mencegah penyakit. Kasih ada yang ditanyakan? Manfaat susu itu menambah protein. Ada lagi? Wajib karena untuk kesehatan tubuh. Kering ya. Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Oke, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya kita akan berdoa dan kelas ini. Saya di sini akan menjelaskan poster yang berjudul 6 prinsip hidup sehat. Pertama, nasi. Nasi mengandung 90% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Protein adalah karbohidrat adalah energi utama bagi tubuh, sedangkan protein adalah nutrisi untuk sel, dan adalah energi yang efisien untuk tubuh. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk adalah makanan pokok pendamping yang membangun zat bagi tubuh. Dalam kandungan lauk pauk ini memiliki kandungan sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani contohnya adalah
ikan, bebek, dan ayam. Dan sumber protein nabati contohnya adalah tahu, tempe, dan tahu dan tempe. Dan yang ketiga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran adalah makanan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air yang tinggi. Selain memiliki kandungan air yang tinggi, sayuran juga mengandung kalsium, vitamin A, B, C, dan serat makanan. Yang keempat ada buah-buahan yang mengandung vitamin A, B, vitamin B6, dan C. Dan juga mengandung serat makanan. Yang kelima ada susu. Susu menjadi penyeimbang dari keempat ini tadi. Dalam kandungan susu ada vitamin A, B, dan D. Dan juga mengandung serat makanan dan juga mengandung kalsium dan kalium. Yang keenam ada olahraga. Yang keenam adalah berfungsi untuk membakar kalori dan menyehatkan jantung. Minimal sehari kita dilakukan 30 menit. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan nomor saya Gabriel Veronica dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang 6 prinsip hidup seimbang. Yang pertama ada nasi. Nasi mengandung 90% karbohidrat dan 8% protein, lalu 2% lemak. Karbohidrat berguna sebagai energi bagi tubuh kita, sedangkan protein adalah nutrisi yang berguna sebagai untuk sel-sel di tubuh kita. Lemak adalah untuk menyerap vitamin pada tubuh kita. Yang kedua adalah lauk yang baik mengandung sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber hewani meliputi ayam, bebek, seafood, telur, dan lain-lain. Dan sumber protein nabati adalah nutrisi yang didapat dari tanaman yang mengandung sumber protein tinggi. Sumber protein nabati meliputi kacang merah, jagung, kacang hijau, tahu, dan tempe. Yang ketiga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang baik mengandung potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, E, dan C. Yang keempat ada susu. Susu mengandung protein, vitamin A, B, dan D, kalsium, fosfor, kalium, serta serat. Yang kelima ada buah-buahan. Buah-buahan mengandung sumber vitamin A, B1, B6, dan C, dan juga mineral serta serat pangan. Dan yang keenam adalah olahraga. Olahraga yang baik dilakukan setiap 30 menit per hari atau 3-5 kali dalam seminggu. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Ya. menurut Anda apa olahraga yang cocok untuk dilakukan sehari-hari? Olahraga yang cocok untuk dilakukan setiap hari adalah jalan, senam, dan jogging. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga Fatimah Tasari dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang dan dimulai dari nasi. Nasi mengandung karbohidrat dan mengandung 8% protein dan lemak. Mengandung sumber protein nabati dan sumber protein hewani ada ayam, tumbuhan, dan sayur-sayuran. Sedangkan sumber protein nabati ada kedelai, brokoli, dan yang ketiga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran kalsium, asam folat,
menjalankan 6 prinsip hidup seimbang, maka kalian akan kekurangan gizi ataupun vitamin.